Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang sangat mengasihi dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17. Tertulis demikian. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Setiap kita orang percaya disertai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita di setiap keadaan, dalam perjalanan dan di segala waktu. Malaikat-malaikat Tuhan ditugaskan untuk mengerjakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan perintah Tuhan. Kita perhatikan dalam pasal ini, suatu kali pasukan tentara Aram diperintahkan oleh Raja Aram untuk mencari dan menangkap Nabi Elisa. Wilayah Aram di masa lalu adalah Libanon dan Syria di masa sekarang ini. Raja Aram begitu kesal terhadap Nabi Elisa yang selalu menggagalkan rencana perangnya. Bukan karena Elisa berada di dekat Raja Aram dan mendengar secara telinga lahiriahnya apa yang diucapkan oleh Raja Aram, tapi karena Nabi Elisa mendapatkan penyingkapan secara ajaib oleh kuasa Tuhan, sehingga Elisa mengerti dan tahu apa yang direncanakan oleh Raja Aram, meskipun ia berada di tempat yang berbeda. Sewaktu Elisa berada di sebuah kota bernama Dotan, pasukan Aram dikirim ke sana dan mengepung wilayah itu. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menangkap Nabi Elisa. Dari segi jumlah, buat Elisa tidak ada harapan. Asisten Nabi Elisa menjadi begitu takut melihat banyaknya jumlah pasukan tentara Aram, dan itu sangat mengecilkan hatinya, karena secara di atas kertas, keadaan ini pasti membuat Elisa dengan mudah ditangkap. Tapi Elisa tenang-tenang saja menghadapi semua itu. Dan apa kata Nabi Elisa kepada bujangnya? Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17 ini tertulis, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Tadinya asisten Elisa tidak tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, yang mengatakan lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apa yang dilihat oleh Elisa tidak dapat dilihat oleh asistennya. Mata Elisa dapat melihat apa yang di alam roh, sementara asistennya tidak. Tapi ketika Tuhan membuka mata asisten Elisa, maka ia pun melihat dan menyadari akan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi mereka, yang melindungi dan menolong mereka dari segala ancaman. Saudara yang dikasih Tuhan, sama halnya dengan Nabi Elisa, yang disertai Tuhan dengan malaikat-malaikatnya. Kita juga orang-orang yang percaya disertai Tuhan
dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan yang luar biasa ada melingkupi saudara dan saya, sekalipun kita tidak dapat melihatnya. Dalam Matius 28 ayat 20, di situ Tuhan Yesus menyatakan janji penyertaannya bagi setiap muridnya, yaitu bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa diri sedang terkepung oleh berbagai masalah, persoalan ataupun kesukaran. Ada di antara kita yang merasa takut, gelisah, cemas, dan merasa tidak punya harapan, tidak punya keberanian, merasa sendiri, tidak berdaya, tidak tenang karena keadaan yang sedang terjadi. Mari sadari saat ini, Tuhan menyertai saudara. Tuhan bersama-sama dengan kita. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjagai kita. Dan itu sebabnya jangan kita takut, jangan gelisah hati kita dalam menghadapi segala keadaan. Tetap tenang dan percaya ada Tuhan yang beserta, dan penyertaannya itu akan menolong kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami kekuatan, sukacita, membangkitkan iman kami, dan harapan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena janji firman-Mu. Engkau menyertai kami di segala keadaan, di segala waktu. Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami memiliki pertolongan di dalam Tuhan. Perlindungan-Mu memagari setiap kami. Karena itu kami bersyukur dan kami tetap mau tenang dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak mau gelisah, kami tidak mau takut, karena Tuhan beserta kami dan Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pimpin hidup kami selalu untuk terus berada dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa, kesembuhan, mujizat dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu atas semua bangsa. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan di atas segalanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.